Baik, perkenalkan nama saya Angelika Claudia Banase. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya, psikologi kepribadian dengan menjelaskan teori kepribadian dari Adler. Jadi yang pertama itu ada biografi dari Adler sendiri. Dalam Opson tahun 2013 dijelaskan bahwa Alfred Adler ini dilahirkan di Wina pada tanggal 7 Februari 1870 sebagai anak ketiga. Ayahnya adalah seorang pengusaha. Sewaktu kecil, Adler ini merupakan anak yang sakit-sakitan. Ketika berusia 5 tahun, ia nyaris tewas akibat penyakit yang dialaminya, yaitu pneumonia. Jadi pengalaman tidak menyenangkan berkaitan dengan kesehatan ilmiah dari Adler ini yang kemudian mendorong dirinya untuk menjadi dokter. Adler ini lulus sebagai dokter dari Universitas Wina pada tahun 1895. Jadi Adler ini memulai karirnya sebagai seorang ophthalmologis ini, tetapi kemudian dirinya itu beralih pada praktik dokter di rumah sakit umum di daerah kelas bawah di Wina. Jadi sebuah tempat pencampuran tempat bermain dan sirkus, sehingga banyak pasiennya yang pekerjaannya itu sebagai pemain sirkus. Kekuatan dan kelemahan dari para pemain sirkus inilah yang mengilhami dia mengembangkan konsep tentang inferioritas dan kompensasi. Yang berikut itu ada prinsip-prinsip dari Adler. Adler ini berpendapat bahwa manusia pertama-tama dimotivasi oleh dorongan-dorongan sosial. Kemudian menurut Adler ini manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Mereka ini menghubungkan dirinya dengan orang lain, serta ikut dalam kegiatan kerja sosial dan menempatkan kesejahteraan sosial di atas kepentingan diri sendiri dan mengembangkan gaya hidup yang mengutamakan orientasi. Yang berikut itu ada prinsip-prinsip dari teori Adler. Yang pertama itu ada prinsip rasa rendah diri. Jadi prinsip rasa rendah diri ini, Adler ini meyakini bahwa manusia dilahirkan disertai dengan perasaan rendah diri. Seketika individu menyadari eksistensinya ini, merasa rendah diri akan perannya dalam lingkungannya begitu. Individu itu melihat bahwa banyak makhluk lain yang memiliki kemampuan untuk meraih sesuatu yang tidak dapat dilakukannya. Perasaan rendah diri ini muncul ketika individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Yang kedua itu ada prinsip superior. Jadi pada prinsip super ini memandang bahwa berpisah dari prinsip inferior yang sesungguhnya ini keliru. Justru kedua dari prinsip ini terjalin erat dan bersifat komplementer. Namun karena sebagai prinsip kedua istilah ini berbeda, maka pembahasannya pun dibedakan. Kendati dalam hal ini operasionalnya itu tidak dapat dipisahkan. Sebagai reaksi atas penekanan aspek seksualitas sebagai motivasi utama perilaku menurut Freud Adler. Jadi Freud Adler ini beranggapan bahwa manusia adalah makhluk agresif dan harus selalu agresif bila ingin survive. Namun kemudian didorong oleh agresif ini berkembang menjadi dorongan untuk mencari kekuatan baik secara fisik maupun simbolik agar dapat survive ini maupun simbolik ini dapat terjalin gitu. Yang ketiga ini ada prinsip hidup dari prinsip hidup. Jadi prinsip hidup ini, diri yang kreatif adalah faktor yang sangat penting dalam kepribadian individu, sebab hal ini dipandang sebagai penggerak utama atau sebab pertama bagi semua tingkah laku. Yang keempat ada prinsip diri kreatif. Jadi pada prinsip diri kreatif ini, diri yang kreatif adalah faktor yang sangat penting dalam kepribadian individu, sebab hal ini dipandang sebagai penggerak utama sebab pertama bagi semua tingkah laku.
Dengan prinsip ini, Adler ingin menjelaskan bahwa manusia adalah seniman bagi dirinya. Ia lebih dari sekedar produk lingkungan atau makhluk yang memiliki pembawaan khusus. Yang kelima ini ada prinsip diri yang sadar. Jadi prinsip diri yang sadar ini, kesadaran menurut Adler ini adalah inti dari kepribadian individu. Meskipun ia tidak secara eksplisit, Adler ini mengatakan bahwa ia yakini akan kesadaran, namun secara eksplisit ini terkandung dalam setiap karyanya. Adler ini merasa bahwa manusia ini menyadari segala hal yang dilakukannya setiap hari. Jadi dan ia dapat menilainya sendiri, meskipun kadang-kadang individu ini tak dapat hadir dalam peristiwa tertentu yang berhubungan dengan pengalaman masa lalu atau tidak berarti. Adler ini mengabaikan kekuatan-kekuatan yang tersembunyi yang ditekankan manusia. Jadi yang berikut ini yang ada prinsip tujuan semu. Jadi prinsip tujuan semu ini, meskipun Adler mengakui bahwa masa lalu adalah penting, namun menganggap bahwa yang terpenting adalah masa depan. Yang terpenting bukan apa yang telah individu lakukan, melainkan apa yang akan individu lakukan dengan diri kreatifnya. Jadi yang berikut, yang ketujuh ini, yang terakhir adalah prinsip minat sosial. Pada prinsip minat sosial ini, setelah melampaui proses evolusi tentang dorongan utama perilaku individu, Adler ini menyatakan bahwa manusia ini memiliki minat sosial, bahwa manusia ini dilahirkan dikaruniai minat sosial yang bersifat universal, atau kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain yang pada masa bayi mulai berkembang melalui komunikasi anak dengan orang tua. Jadi yang berikut ini ada konsep dari teori Adler. Jadi konsep pada teori Adler ini, konstruk utama psikologi individual adalah bahwa perilaku manusia dipandang sebagai suatu komponisasi terhadap perasaan inferioritas. Hal ini menjadi perbedaan yang mendasari bahwa teori psikologi individual ini dengan psikoanalisis ini berhubungan. Jadi tujuan hidup dipandang untuk mengatasi feeling of inferiority atau FOI menuju feeling of superiority atau FOS. Perasaan tidak mampu atau selalu rendah diri berasal dari ketiga sumber. Yang pertama itu ada kekurangan dalam organ fisik. Yang kedua ini anak yang dimanja. Yang ketiga ini anak yang mendapat penolakan. Jadi kadang-kadang rasa rendah diri ini dapat menimbulkan kompensasi yang berlebihan sehingga menyebabkan berbagai hambatan bagi individu itu sendiri. Jadi yang berikut ini ada konsep utama dari teori psikologi individual yang benar-benar berbicara tentang diri atau self, yang mana hal ini menjadi pembeda setiap individu yang terlihat dari gaya hidup masing-masing individu, menyebabkan arah konseling mengacu pada pengembangan diri individu. Masalah yang sering dialami adalah yang pertama ini masalah kepercayaan diri atau konsep diri. Yang berikut ini mengungkapkan konsep diri ini dimulai sejak dari usia 4 sampai dengan 5 tahun. Jadi yang berikut ini ada implikasi dari teori Adler dalam konseling. Di antaranya itu yang pertama ini untuk menentukan tujuan dari konseling. Jadi tujuan konseling Adler ini adalah yang pertama ini mengurangi intensitas perasaan rendah diri atau yang bisa disebut inferior. Yang berikut ini memperbaiki kebiasaan-kebiasaan dalam persepsi atau menetapkan tujuan-tujuan hidup dan mengembangkan kasih sayang yang diterapkan kepada orang lain dan meningkatkan kegiatan. Baik, sekian penjelasan saya dari teori Adler ini. Terima kasih.